Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahas terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas terkait manfaat flora dan fauna bagi kesejahteraan. Oke, sebelum ke pematerian, Ibu mau minta tolong dulu untuk KM boleh untuk dicatat kehadirannya siapa aja hari ini, nanti oleh KM dilaporkan ke Ibu. Baik, sebelum ke pematerian, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, untuk pematerian sekarang terkait manfaat flora dan fauna bagi kesejahteraan. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini ialah diharapkan kalian mampu untuk mengetahui dan juga memahami terkait manfaat flora dan fauna itu bagi kesejahteraan. Oke, nah maksud kesejahteraan di sini ialah kesejahteraan tentunya bagi kita sebagai manusia. Oke, yang pertama yaitu terkait manfaat flora bagi kesejahteraan. Yang pertama itu ada manfaat ekonomi. Nah, di sini ada padi dan juga kelapa sawit. Padi di sini bermanfaat sebagai bahan pangan utama karena padi di sini yang menghasilkan beras, kemudian diolah yang menjadi nasi. Karena nasi di sini tentunya sebagai bahan pokok makanan mayoritas masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, selain itu juga padi di sini juga sebagai sumber ekonomi ataupun lapangan pekerjaan. Karena bisa kita lihat di pedesaan-pedesaan itu banyak petani yang menggantungkan hidupnya terhadap menanam padi ini. Selanjutnya ada minyak sawit. Nah, minyak sawit ini bermanfaat sebagai sumber pangan karena minyak sawitnya yang diolah untuk menjadi minyak goreng, margarin ataupun makanan olahan lainnya. Nah, selain itu juga bermanfaat sebagai sumber devisa atau perekonomian nasional karena minyak sawit yang diekspor kemudian tentunya menghasilkan pemasukan ataupun devisa bagi negara. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat kesehatan. Yang pertama itu ada kencur dan juga ada sambiloto. Nah, kencur di sini bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan juga nyeri karena senyawa yang ada dalam kencur tersebut memiliki sifat antiinflamasi ataupun analgesik sehingga dapat membantu meredakan nyeri seperti pegalinu ataupun radang-radang ringan yang lainnya gitu. Selain itu juga ada sambiloto yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sambiloto ini juga dikenal karena rasanya yang pahit gitu. Akan tetapi dengan rasanya yang pahit ini tentunya bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya, untuk memperkuat imun agar tubuh kita itu lebih kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Oke, kemudian yang ketiga yaitu ada manfaat sosial budaya. Nah, di sini ada bunga kamboja dan juga bunga melati. Nah, bunga kamboja ini bermanfaat sebagai bahan upacara adat dan juga keagamaan karena bunga kamboja ini sering digunakan dalam ritual Hindu-Buddha karena dianggap suci dan juga melambangkan kerendahan hati, ketenangan, dan juga kedekatannya dengan Tuhan. Contohnya yaitu seperti di Bali, seperti itu. Kemudian ada melati. Nah, melati ini sebagai simbol nasional dan juga identitas budaya karena melati ini sebagai melambangkan kesucian, ketulusan, dan juga kesederhanaannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga melati ini sebagai biasanya dijadikan hiasan gitu, hiasan rambut oleh pengantin gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ada manfaat ekologis. Nah, di sini ada hutan hujan tropis yang bermanfaat sebagai menyerap karbon dioksida. Nah, selain itu juga hutan hujan tropis ini yang tentunya menghasilkan oksigen karena dengan
melalui proses fotosintesis ini, tumbuhan yang ada di hutan itu menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oke, selanjutnya yaitu terkait manfaat fauna bagi kesejahteraan. Yang pertama yaitu ada manfaat ekonomi. Di sini ada sapi dan juga ada udang. Nah, sapi di sini sebagai sumber pangan karena dagingnya itu yang menjadi komoditas yang sering dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh kita sebagai manusia gitu ya. Nah, selain itu juga ada produknya karena kulit sapinya ini yang diolah menjadi produk kulit, tas, ataupun sepatu. Selain itu ada udang. Nah, udang di sini bermanfaat sebagai sumber pangan karena udang di sini merupakan komoditas makanan yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Selain itu juga sebagai pendapatan negara karena dengan ekspor udang tentunya negara ini mendapatkan pemasukan ataupun devisa bagi negara. Kemudian yang kedua ada manfaat kesehatan. Di sini ada cacing tanah dan juga ada lintah. Nah, cacing tanah ini bermanfaat sebagai obat demam dan juga panas dalam karena dalam cacing tanah ini memiliki kandungan alami yang dapat membantu menurunkan panas tubuh sehingga bermanfaat untuk meredakan demam dan juga panas dalam. Kemudian lintah di sini bermanfaat sebagai melancarkan peredaran darah dan juga mencegah penuaan dini karena air liur dalam lintah ini mengandung zat yang dapat mencegah penggumpalan darah gitu. Jadi aliran darahnya itu anak akan tetap lancar. Ketiga, di sini ada manfaat sosial budaya. Nah, di sini ada kerbau dan juga ada kuda. Kerbau di sini bermanfaat untuk ritual adat Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Karena dalam upacara kematiannya ini, kerbau itu disembelih sebagai persembahan untuk menghormati leluhur. Selain itu juga sebagai hewan ternak dan juga pertanian karena bisa kita lihat di pedesaan kerbau itu dipelihara sebagai ternak untuk membajak sawah. Oke, kemudian ada kuda. Nah, kuda di sini sebagai budaya Pasola. Nah, budaya Pasola ini merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba di NTT berupa saling melempar lembing kayu di atas kuda. Nah, sebagai penghormatan terhadap leluhur, kemudian syukuran hasil panen masyarakat di Sumba tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada manfaat ekologis. Di sini ada mikroorganisme yang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah karena mikroorganisme di sini yang hidup dalam tanah memiliki peran penting dalam memperbaiki struktur tanah dengan cara mengikat partikel-partikel yang ada dalam tanahnya itu sehingga tanah ini menjadi lebih gembur dan juga berpori karena struktur tanah yang baik di sini memungkinkan udara, air dan juga akar dari tanamannya itu dapat bergerak dengan lancar sehingga mendukung dalam pertumbuhan tanaman. Untuk pematerian dicukupkan, jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman flora dan fauna ini tentunya banyak sekali memberikan berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia. Nah, secara ekonomi, flora dan fauna ini menjadi sumber pangan, bahan baku, dan juga mata pencaharian. Dalam bidang kesehatan, banyak jenis tanaman dan juga jenis hewan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Nah, selain itu, dari segi sisi sosial budaya, flora dan fauna juga berperan dalam upacara adat, simbol budaya, dan juga tradisi masyarakatnya. Kemudian secara ekologis, keanekaragaman hayati yang tentunya membantu menjaga keseimbangan ekosistem alam seperti kualitas tanah, air, dan udara, serta mendukung dalam keberlanjutan lingkungan hidup. Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan minggu kali ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.